Ini kan bisa dimakannya nah. Bukan gitu. Kalau KCR inilah sebenarnya makanan KCR. Simulan ega loh. Pakai juga bapak nih diam-diam. Bukan pakai keroto, kamu pakai keroto. Tunggu juga. Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan silaturahmi ke tempat Pak Bambang, yaitu teman kita di grup APBN Korwil Kota Bengkulu. Nah Sobat Kicau Mania, banyak hal menarik yang kita dapatkan di dalam video ini, khususnya untuk teman-teman Sobat Kicau Mania ya, terutama pemula. Nah daripada penasaran, simak terus video ini, tonton sampai habis. Kau makan jangkrik pak? Untuk anak lele. Makanan jangkrik atau makanan itu langsung? Ini kan bisa dimakannya nah. Bukan gitu. Kalau KCR inilah sebenarnya makanan KCR. Nah Sobat Kicau Mania, kita sudah masuk ke dalam rumah Pak Bambang. Nah seperti yang disampaikannya Sobat Kicau Mania ya, jadi Pak Bambang ini untuk pola makan jangkriknya itu dia pakai protein dari pur lele. Nah kita pun juga pakai Sobat Kicau Mania, ada di konten kita yang lama. Nah kemudian kita masuk ke kandang, kita lihat di sini ya. Ini kandangnya apa adanya saja Sobat Kicau Mania ya. Yang penting posisinya nyaman dan bisa produksi dengan lancar. Nah setiap kali kita ke sini selalu throttle-nya habis Sobat Kicau Mania ya, alias laku. Jadi Pak Bambang ini memang menekuni usahanya ini sejak dia pensiun. Jadi Pak Bambang ini seorang PNS dulunya. Jadi pensiun ya Sobat Kicau Mania. Nah setelah pensiun dia menekuni hobinya ini, dia kembangkan, dia beternak burung murai batu dan berhasil. Nah ini juga inspirasi buat kita semua Sobat Kicau Mania ya, sifat pantang menyerah. Jadi Pak Bambang ini juga waktu awal ternak juga banyak kendala, sampai dengan berhasil seperti sekarang ini memang butuh kesabaran melalui proses dan ujian. Nah sekarang kita lihat Sobat Kicau Mania ya, ini untuk di lantai 1, untuk di lantai 2 itu ada lagi nanti tangkaran murai batunya. Nah kebetulan di samping rumahnya ini ada lahan kosong, jadi Pak Bambang ini membangun ruko. Jadi seperti ruko, isinya semua tangkaran burung murai batu, kedepannya akan dikembangkannya lagi. Nah untuk pembangunan ruko itu Sobat Kicau Mania juga biayanya tidak sedikit. Nah kemudian Pak Bambang bercerita dengan kita Sobat Kicau Mania, jadi untuk membangun ruko itu ya, salah satunya mendapatkan modal dari hasil penjualan burung murai batu selama ini. Nah ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah di sini juga ada kacer Sobat Kicau Mania ya. Jadi Pak Bambang ini juga beternak kacer dan juga beternak burung kapas tembak. Nah semuanya dicoba. Nah kemudian kita penasaran, di lantai atas itu nanti ada ciblek katanya. Nah Sobat Kicau Mania, peternakan Pak Bambang ini ya sederhana Sobat Kicau Mania. Jadi dia ini sistemnya pun poligami. Jadi kelihatan di kandang itu dia sekat, kemudian dia buat seperti pintu untuk poligami. Artinya pejantannya itu bisa dipindah-pindahkan Sobat Kicau Mania, sistem cabut. Jadi kalau untuk kandang ini Sobat Kicau Mania tidak perlu mewah sebenarnya, yang penting burungnya bisa produksi. Nah itu yang sangat penting. Nah untuk ke depan pengembangan, nah tentu saja semua berencana sama dengan Pak Bambang ini Sobat Kicau Mania. Jadi rencananya di atas nanti ya insya Allah akan dibangun aviari. Nah langsung saja Sobat Kicau Mania kita naik ke lantai 2. Di sini ada tangkaran murai batu juga Sobat Kicau Mania ya, campur dengan ciblek. Nah katanya cibleknya juga sudah produksi. Nah kita penasaran, kita langsung aja cek Sobat Kicau Mania. Nah kelihatannya Pak Bambang ini Sobat Kicau Mania hasil peternakan murai batu selama ini dia gunakan untuk menabung ya, dan membangun ruko seperti yang di hadapan kita ini. Jadi belum fokus ke pengembangan ceritanya.
Nah, setelah ini sudah selesai, sudah beres, baru fokus ke pengembangan. Nah, ini bagus juga, ini pilihan Sobat Kicau Mania. Nah, mudah-mudahan buat Sobat Kicau Mania ya, dari video ini bisa memotivasi ya, terinspirasi. Jadi kalau untuk hasil ternakan murai batu itu bisa ditabung. Nah, inilah contohnya Sobat Kicau Mania di peternakan Pak Bambang. Jadi hasil peternakan dia selama ini dari awal ya, itu semuanya ditabung ya, sampai bisa membangun ruko Sobat Kicau Mania. Nah, walaupun banyak orang yang melihat, Pak, kenapa tidak dikembangkan lagi tangkaran murai batunya ya kan, menjadi lebih banyak, lebih besar. Sebenarnya Pak Bambang bisa, tapi dia punya rencana lain. Nah, untuk sebagian kandangnya Sobat Kicau Mania ya, cerita dari Pak Bambang ini banyak yang kondisi mabung sekarang ini. Jadi dia banyak juga yang mendapatkan permasalahan seperti zong, itu tentu ada. Jadi sekalipun produksi masih ada juga kita mendapatkan kejadian zong lantaran mabung. Atau pada saat mabung itu ya, kondisi tidak fit, tidak terawat lagi. Nah, itu menjadi masalah juga. Nah, ini Sobat Kicau Mania kandang cibleknya Sobat Kicau Mania. Kita cek, kita masuk kamera ke dalam kandang, ternyata benar ya, posisinya ini baru menetas ya, sudah produksi kandang cibleknya ini. Nah, kelihatan di sini Sobat Kicau Mania bahwa Pak Bambang ini ternak murai batu ini benar-benar dijalankan karena hobinya ya, sifatnya santai. Nah, jadi kita beternak burung murai batu ini Sobat Kicau Mania, kuncinya itu ya, pada dasarnya itu jangan terlalu nafsu ya. Kita jalani dulu hobi kita ya. Setelah kita mendapatkan hasil, kita lihat, kita ukur dulu. Nah, untuk pengembangan boleh kita lakukan kalau kita merasa sanggup dan yakin. Karena ujian di ternak murai batu ini banyak Sobat Kicau Mania. Kadang-kadang kita ngebangun kandang sampai 10, sampai 20, yang panen cuma 5 kandang. Nah, itu banyak sekali Sobat Kicau Mania kita melihat kejadian seperti itu ya kan. Artinya uang untuk pakan itu sia-sia. Jadi kita ukur dulu kemampuan kita, jangan kita paksa. Jadi setelah kita dapat income, kita tabung. Kita gunakan untuk keperluan yang lebih penting Sobat Kicau Mania, seperti kebutuhan rumah tangga, kemudian kebutuhan juga untuk anak sekolah ya kan. Nah, jadi kita ternak murai batu ini santai saja supaya jangan stres Sobat Kicau Mania. Kalau kita langsung ya mendapatkan hasil, kita tambah langsung kandang, kita tidak tahu ujian ke depan. Toh kita juga belum tentu mampu mengurus semua kandang sendiri. Nah, itulah yang membuat penangkar itu stres kadang-kadang, karena dia terlalu ngejar target. Nah, padahal kalau dihitung ya, kalau untuk kandang yang banyak itu biaya pakannya juga banyak. Nah, terkadang mereka lupa untuk memikirkan hal itu. Jadi itulah yang membuat setiap bulan itu harus ada sifatnya terpaksa. Ini harus produksi, bulan ini harus produksi sekian untuk menutupi pakan sekian. Nah, sebenarnya dari awal bisa kita pikirkan, jangan kita langsung nafsu ya. Jadi kalau sudah ada hasil itu kita syukuri besar kecilnya. Kita bisa tabung atau kita manfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, kalau kami juga seperti itu Sobat Kicau Mania ya. Nanti kalau sudah aman, posisinya kita ini sudah semakin nyaman ya, yakin untuk menambah kandang, maka kita tambah. Nah, pada dasarnya kita gunakan saja hasilnya itu. Hasil dari peternakan murai batu ini, income-nya kita gunakan saja apapun kebutuhan. Misalnya untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan makan ya, kebutuhan untuk anak sekolah. Nah, ya kan. Jadi kita gunakan saja untuk kebutuhan kita sehari-hari, income hasilnya itu. Nah, untuk berpikir ke depan ya, kita bisa menabung Sobat Kicau Mania. Kalau memang sudah ada uang tabungan ya, boleh kita kembangkan ya, tangkaran boleh kita kembangkan. Nah, jadi Sobat Kicau Mania ya, ketika kita pulang dari tempat Pak Bambang ini, kita bisa berpikir ya, di jalan kita berpikir. Jadi Pak Bambang ini sebenarnya bisa menambah tangkaran itu bisa 10, bisa 20, bahkan bisa 30 secara logikanya. Sementara Pak Bambang bercerita kepada kami Sobat Kicau Mania ya, kalau untuk hasil tiap bulan itu ya, dia gunakan untuk makan sehari-hari ya, untuk tambahan uang dapur ya. Kita merasa sadar juga mendengar cerita seperti itu ya, karena kita juga sama Sobat Kicau Mania ya, posisi kita juga sama. Nah, kalau ada uang lebih ditabung. Setiap bulan itu ditabung dari hasil ternakan murai batu ini kalau ada uang lebih. Nah, akhirnya bisa mewujudkan impiannya, bisa membangun ruko seperti ini. Nah, ruko ini besar Sobat Kicau Mania. Nah, setelah ruko ini jadi, boleh nambah tangkaran.
Dan memang diri kita ini dalam keadaan siap ya Sobat Kicau Mania. Siap artinya ini ya, ketika kita nambah kandang kita harus siap modal, biaya pakannya harus siap, siap dengan resikonya apabila zong ya kan, siap untuk mengurus semua kandang atau kita pakai karyawan, semuanya adalah biaya. Nah itu yang harus kita pikirkan Sobat Kicau Mania. Nah dari video ini kita banyak belajar Sobat Kicau Mania ya, ternyata tidak harus kita ini memaksa untuk menambah kandang. Kita fokuskan kandang kita yang sederhana juga nggak masalah, kandang dari awal. Misalnya kita punya kandang cuma 5 atau 10, semuanya produksi. Nah itu sudah cukup bagus Sobat Kicau Mania. Kita ukur kemampuan kita juga. Bulan ega lo. Pakai juga bapaknya diam-diam. Bukan pakai keroto, kamu pakai keroto. Tunggu juga. Nah Sobat Kicau Mania, berhubung kita ini tujuannya ini memang juga selain silaturahmi, kita ini memang gerbek kandang ya Sobat Kicau Mania. Jadi apa yang ada di kandang ini apa adanya. Nah di sini kita melihat Sobat Kicau Mania, ternyata Pak Bambang juga pakai X-Stimulan, tapi diaplikasikan oleh Pak Bambang ini dia melalui telur yang diparut Sobat Kicau Mania sebagai pakan alternatif pengganti kroto. Nah pakan alternatif pengganti kroto itu ya seperti yang di hadapan kita tadi Sobat Kicau Mania ya, pengganti kroto. Jadi Pak Bambang ini benar-benar tidak pakai kroto ya. Telur itu dia parut saja Sobat Kicau Mania, kemudian dia taburkan X-Stimulan. Jadi racikan ini penuh asupan ya, asupan protein tinggi, sehingga membuat burung cepat birahi Sobat Kicau Mania. Nah itu juga ada di konten kita yang lama, sama metode pola makannya juga sama. Oke Sobat Kicau Mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam Kicau Mania.